Oke, untuk agenda selanjutnya adalah sharing session dengan tema How AI and Non-Life Science Expertise are Revolutionizing Life Science. Untuk sesi ini kami mengundang expert dari internal Kalbe yang memiliki background di luar life science untuk menjadi narasumber. Jadi alasannya kenapa kami mengangkat tema ini karena selama sosialisasi kami mendapat banyak sekali pertanyaan dari peneliti-peneliti di berbagai bidang, terutama mereka yang bidangnya di non-life science. Mereka bertanya bagaimana mereka bisa ikut serta dalam pendanaan ini. Jadi harapannya di session ini kita bisa memberikan contoh yang menginspirasi peneliti dengan bidang non-life science untuk berpartisipasi dalam RKSA 2025 ini. Oke, mari kita sambut narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Kezia Iren dari Corporate Data Management. Beliau memiliki background di data science. Dan kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Tirta dari Corporate Digital Technology. Beliau memiliki background di robotics. Oke, kita sambut terlebih dahulu narasumber pertama dan kedua kita. Silahkan Bu Kezia dan Pak Tirta boleh bergabung di sini bersama saya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, background dari narasumber kita pada pagi hari ini bukan life science. Tapi mereka melakukan riset yang memiliki dampak ke life science, terutama healthcare. Nah, di Kalbe kita juga sudah menerapkan hasil riset dari bidang lainnya untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya, untuk manufacturing scalability product pharma yang ada pada kategori pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi, di mana kita menerapkan digital twin process simulation untuk mempercepat proses scaling up. Kemudian lalu diagnostik kategori kedua, kami menggunakan AI assisted imaging untuk membantu analisa hasil X-ray pasien, contohnya pada produk Vision X. Dan personalized nutrition di kategori ketiga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi, yang mana menggunakan AI untuk menganalisa data genomik yang akan memberikan rekomendasi nutrisi spesifik individu, contohnya ada pada produk Nutrigenme. Nah, mungkin sebelum mengobrol lebih dalam, kita kenalan dulu dengan Bu Kezia dan Pak Tirta, lalu dilanjut dengan riset di Kalbe ya mungkin ya. Mungkin Bu Kezia terlebih dahulu boleh diceritakan mengenai background dan previous research-nya. Silakan. Iya, makasih banyak Bu Frianka. Halo semuanya, perkenalkan saya Kezia. Saya saat ini menjabat sebagai Bioinformatics Data Scientist di Corporate Data Management. Untuk background-nya, jadi saya mempelajari Biomedical Informatics, Masters of Biomedical Informatics dari Harvard Medical School. Lalu saya juga melakukan riset di bidang causal inference di Harvard School of Public Health, dan sebelumnya juga saya sempat bekerja di Stripe yang dimana itu adalah perusahaan finansial, jadi agak jauh ya dengan life science sebagai data scientist intern. Dan background sebelumnya mungkin di UI saya mempelajari Bachelor of Computer Science dan pernah juga menjadi asisten penelitian di RSCM. Selain itu mungkin ada Shopee dan IBM, dan itu juga agak loncat-loncat ya backgroundnya. Jadi untuk yang kedua mungkin yang prior research ya. Jadi untuk prior research saya pernah mempelajari breast cancer PRS model pada saat saya bekerja di perusahaan sebelumnya. Jadi breast cancer atau kanker payudara itu kan adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak ya terjadi di wanita-wanita Indonesia.
Dan kalau kita mengetahui kanker terlebih dahulu, itu akan meningkatkan kemungkinan orang itu akan selamat dari 20% jadi 95%. Jadi banyak banget kenaikannya. Nah makanya ini project sangat signifikan gitu. Dan yang kedua juga ini sebenarnya apa yang saya kerjakan pada saat tesis. Jadi saya mempelajari korelasi antara scan otak atau menggunakan brain magnetic resonance imaging dengan fatigue phenotype untuk pasien-pasien multiple sclerosis seperti itu. Terima kasih Bu Kesha untuk pengalaman dan prior research-nya tadi ya Bu Kesha ya. Jadi agak loncat-loncat tadi ya kalau saya dengar ya. Iya, loncat-loncat. Oke, selanjutnya silakan Pak Tirta mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semua background dan research-nya saat ini seperti apa. Silakan Pak. Oke, baik. Cek. Sorry. Yep. Selamat pagi Bapak Ibu audiens dan rekan-rekan yang ada di Kalbe. Jadi kalau misalkan dari saya sendiri mungkin agak lebih jauh ya untuk backgroundnya. Saya dari Electrical Engineering, Bachelor Electrical Engineering dari University of Indonesia, specialized di Control System dan Automation, termasuk juga untuk robotics. Jadi memang belum ada background biologi sebelumnya, belum ada background chemist sebelumnya, dan bahkan di prioritas saya sendiri itu lebih fokus di arah pabrik atau manufacturing. Jadi saya waktu itu terlibat di improvement untuk production line di welding, stamping, dan juga engine assembly dari salah satu multinational company untuk truck automotive factory. Dan juga dilanjut pada saat saya di UI, itu saya juga melanjutkan research tersebut untuk menggunakan metode generative adversarial network, backbone dari generative AI untuk melakukan anomaly detection yang juga untuk mesin produksi packaging datasetnya. Jadi memang terfokus untuk di arah manufacturing dan juga untuk meningkatkan efisiensi di operasional dari pabrik-pabrik. Kurang lebih seperti itu untuk background research saya ya sebelumnya. Memang agak kurang relate sama sekarang di Kalbe. Tapi sebenarnya kan dibutuhkan ya untuk saat ini ya Pak. Betul. Oke, menarik sekali penjelasan dari Bu Kesha dan Pak Tirta tadi. Ternyata penelitian data science itu bisa diterapkan di healthcare ya Bapak Ibu semua. Jadi sekarang saya ke Pak Tirta. Mungkin Pak Tirta boleh nggak sih dari topik yang sudah disampaikan di awal, boleh nggak dijelaskan lebih dalam mengenai penelitian Bapak saat ini di Kalbe itu seperti apa supaya bisa menjadi inspiring nih untuk Bapak Ibu semua yang sedang menonton di pagi hari ini. Oke. Seperti yang tadi sempat di-mention sedikit ya, bahwa memang walaupun background sebelumnya itu di manufacturing memang agak relate di Kalbe karena most produk kita dari manufacturing berasal gitu ya. Nah jadi memang fokus dari saya di Kalbe ini lebih ke arah ekosistem untuk digital twin simulation dan modeling. Jadi dengan Kalbe Digital Twin itu kita bisa membuat virtualisasi everything dari mulai objek mati sampai objek hidup. Dan digunakan untuk melakukan research hingga sampai ke development. Targetnya itu adalah kita untuk meng-cut scrap cost atau experimental cost. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, kalau misalkan kita mau launching produk baru atau kita mau men-trial suatu line baru atau SOP baru atau sistem baru bahkan, dan levelnya itu secara holistik, jadi nggak cuma terfokus pada detail tertentu. Kalau misalkan kita langsung implementasi trial and error, berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Nah, bayangkan kalau misalkan kita bisa melakukan trial and error itu 1 juta kali di dalam komputer kita atau di dalam compute service kita. Itu bisa menghemat, sangat menghemat. Dan harapannya itu bisa kita terapkan di Kalbe ini lebih dalam lagi. Dan memang itu menjadi salah satu key kenapa Kalbe Digital Twin atau ekosistem Digital Twin itu lagi saya into kan untuk sekarang. Jadi cukup menarik dari segi manufacturing dan juga dari end-to-end business process. Dari cerita Pak Tirta tadi, kalau dilakukan 1 juta kali dalam komputer itu benar-benar sangat menghemat ya. Betul. Mungkin menghemat waktu juga ya Pak? Betul, sangat menghemat waktu. Kalau gitu boleh diceritain dari Bu Kesha lebih detailnya lagi mengenai apa yang sedang dilakukan saat ini di Kalbe.
Boleh, pastinya. Jadi, saya melakukan riset mengenai ancestry adjustment di populasi Indonesia. Apa itu? Jadi kebanyakan terms, mungkin saya bisa jelasin satu persatu kali ya. Jadi dari sisi background, saat ini tahukah kita semua kalau ternyata obesitas di masyarakat Indonesia itu sudah naik signifikan dari 10,5% di tahun 2007 menjadi 23,4% di 2023. Artinya sekitar 1 dari 4 orang yang kita temui itu menderita obesitas kemungkinan besar. Nah, obesitas itu adalah penyakit yang bukan cuma dipengaruhi oleh aktivitas kita semata, tapi juga dipengaruhi oleh genetik kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengetahui skor genetik kita. Jadi misalnya kalau kita udah tahu nih secara genetik, oh saya ada disposisi untuk sakit obesitas, saya bisa membuat banyak sekali perubahan-perubahan gitu di lifestyle hidup saya. Nah, permasalahannya di mana? Ternyata 91% skor genetik yang dibuat di dunia ini dilandaskan dengan data orang Eropa gitu. Dan kita tahu kalau orang-orang Eropa itu sangat-sangat berbeda dengan orang Indonesia kan. Soalnya orang Eropa itu kan kalau pola migrasinya ke atas ya. Makanya secara bentuk wajah, warna kulit, terus misalnya warna bola mata itu semuanya kan berbeda dengan orang Indonesia. Nah, apa efeknya kalau kita memakai skor genetik orang Eropa dipakein langsung ke orang Indonesia? Efeknya adalah jadi nggak akurat sama sekali gitu kan. Jadi kira-kira kalau saya nih pakai obat, pakai skor genetik yang padahal orang-orang yang jelas gennya beda sama saya, ya saya nggak akan mendapatkan prediksi yang akurat. Gitu. Jadi pertanyaan penelitiannya yang pertama adalah bagaimana perbedaan, yang ini yang saya tanyakan, bagaimana perbedaan antara dua populasi itu mempengaruhi penilaian genetik score. Dan kan ini misalnya udah tahu nih, ternyata beda banget. Ternyata dari penelitian kita menemukan kalau orang yang Eropa itu akurasinya mencapai 90-an%, sementara diterapkan ke orang Asia itu akurasinya cuma 70, kurang dari 70%. Pertanyaan keduanya adalah, kita udah tahu nih dengan populasi yang berbeda akan menghasilkan skor yang sangat-sangat imbalance gitu. Makanya bagaimana kita bisa mengadjust gitu, menyesuaikan skor yang orang Eropa ke orang Asia gitu. Bagaimana caranya? Ini metode yang kami ambil, jadi ada di kanan slides-nya Bapak Ibu. Jadi kita mengambil data dari 1000 Genome, di mana 1000 Genome itu adalah bank data yang mengambil dari sekitar 23 populasi yang ada di seluruh dunia. Termasuk ada populasi Vietnam, populasi China, China-nya pun dibagi-bagi gitu. Ada Chinese yang di Han population, ada yang di Mongolia kalau nggak salah gitu. Nah, menurut kita populasi Vietnam dan populasi Cina ini kan kemungkinan besar lebih dekat ya dengan populasi Indonesia dibandingkan populasi Eropa. Selanjutnya kita bandingkan gitu dengan data-data orang Indonesia. Kita melakukan analisis principal component analysis dan linear regression untuk melakukan untuk melihat sebenarnya seberapa jauh perbedaan antara orang Indonesia dan orang-orang Eropa. Setelah itu, kita membuat linear model dari orang-orang yang kita sudah tahu rasnya mereka. Jadi setelah kita membuat linear model, kita berhasil untuk mendapatkan koefisien-koefisien. Oh, misalnya kalau orang Indonesia gennya ada anggap aja ada gen ZZ gitu misalnya ya. Terus kalau di orang Eropa tuh sebenarnya 1,5 kali lebih besar efeknya. Sementara orang Indonesia itu sekitar 0,75 aja. Jadi untuk orang yang punya gen ZZ, skornya kita bagi 2 gitu misalnya. Jadi untuk bisa menyesuaikan untuk semua scoring, jadi scoringnya mirip-mirip antara satu dengan yang lain. Boleh lanjut ke next slide. Nah, efeknya bagaimana sih setelah kita menyesuaikan? Jadi kita lihat dari yang sebelah kanan atas dulu ya.
Jadi kita bisa tahu ternyata orang Indonesia dengan ini ada PCA atau Principal Component Analysis dari orang-orang populasi di seluruh dunia yang kita juga gabungkan dengan populasi Indonesia. Populasi Indonesia itu yang warnanya ungu, sementara yang lain misalnya East Asia itu yang merah, European itu yang warnanya oranye. Ini agak ketutup sama Hispanic ya. Ternyata orang Eropa dan Hispanic tuh nggak beda jauh. Terus ada orang South Asia atau India, Pakistan, dan Bangladesh. Lalu ada juga orang Afrika. Nah, yang kita bisa lihat ternyata orang Indonesia itu paling mirip benar sama populasi East Asia. Jadi itu ada populasi China, Vietnam, ada Jepang juga gitu. Dan ternyata ada juga kemiripan antara orang Indonesia dengan orang-orang India. Dan hal ini cukup konsisten dengan migratory pattern yang kita pelajari. Kan orang Indonesia dulunya datang sebagai pedagang kan. Dari India ada yang datang. Terus dari China juga ada yang datang sebagai pedagang. Nah ini menjelaskan kenapa kira-kira orang Indonesia kenapa mirip dengan orang China dan orang India gitu. Nah sekarang kita coba lihat dari yang sebelah kiri, before afternya. Jadi before, misalnya kalau kita memakai PRS kita bisa ngelihat distribusinya kok beda-beda ya. Ada yang mengsong ke kanan, ada yang mengsong ke kiri. Ini kenapa? Karena PRS yang satu kita nggak bisa palu gada dipakai ke semua scoring semua ras gitu. Efeknya apa? Kita lihat populasi yang merah. Populasi yang merah itu populasi Afrika. Populasi ini paling sedikit, paling mengsong ke kiri. Artinya kalau kita mengambil 25% teratas sebagai orang dengan potensi obesitas yang tinggi, artinya orang-orang ini hampir 90% kedeteksi obesitasnya rendah gitu. Padahal kan kemungkinan orang Afrika nggak seperti itu. Nah, dengan adanya ancestry adjustment, kita menyesuaikan antar populasi, kita bisa lihat itu jadi yang seperti grafik di bawah. Jadi kita bisa lihat kalau antar semua populasi itu jadi lebih match antara satu sama yang lain. Dan hal ini juga menyebabkan 9% kenaikan dalam prediksi, dalam akurasi prediksi genetic risk di Kalbe gitu. Jadi itu yang riset yang kita lakukan. Untuk jadiin, nah ini kan baru sebagai riset ya, ini belum sebagai produk. Nah di Kalbe kita juga didorong untuk mentranslasi dari riset kita menjadi produk. Kita mungkin boleh next slide. Nah ini aku mau tunjukin kalau project kita project research kita ini betul-betul dideploy atau diterjunkan langsung ke produk kita yaitu GenMe Life. Bapak dan Ibu kalau mungkin tertarik untuk mengetahui resiko-resiko genetik yang Bapak Ibu punya, Bapak dan Ibu bisa mungkin mengecek produk kami yaitu GenMe Life. Ini adalah affordable, actionable, and holistic solution for customer well-being, di mana kita juga memprovide free doctor consultation, home care service, dan personalized report. Dan hasil penelitian kami mengenai obesitas itu betul-betul sudah akan ada di reportnya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu beli, Bapak Ibu juga bisa lihat gitu hasil riset yang kami lakukan di dalam Kalbe sendiri. Jadi hal ini menggarisbawahi kalau Kalbe itu mementingkan riset yang berbasis dengan sains untuk mengembangkan produk-produknya. Ya, jadi kira-kira begitu sih Bu Priyanka. Keren penjelasannya. Tadi untuk NutriGenMe Life, jadi kita bisa tahu ya penyakit apa yang mungkin akan terjadi dalam tubuh kita dan kita bisa menghindari untuk makanan atau minuman yang mungkin akan memicu dari penyakit tersebut tadi ya Kak ya? Iya betul Bu, selain mungkin tahu penyakit-penyakit, kita juga tahu misalnya apa kita alergi terhadap laktos intoleran iya, kan betul. sekarang banyak ya orang yang habis minum susu terus jadi kembung-kembung gitu, atau misalnya habis makan kacang jadi gatel-gatel. Secara genetik kan itu pasti ada perbedaannya antara orang yang alergi dan orang yang tidak. Nah NutriGenMe Life juga membantu dari sisi itu juga. Oke, menarik banget penelitiannya Bu Kesha dan Pak Tirta. Kalau gitu saya ingin tanya, kalau tadi kan diceritakan mengenai yang mungkin baik-baiknya aja kali ya. Kalau gitu challenge dari riset tersebut apa? Mungkin bisa diceritakan dulu oleh Pak Tirta. Oke, baik, terima kasih.
Challenge ya, sebenarnya kalau bisa kita ngomongin challenge itu cukup banyak ya. Dari segi mulai dari manpowernya, mulai dari toolsnya, mulai dari bagaimana kita bisa menjadikan digital twin itu sebagai solusi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, digital twin itu bukan sekedar kita punya mikrofon misal, terus kita bikin 3D modelnya itu disebut digital twin. Belum tentu. Jadi ada beberapa istilah terkait dengan digital shadow, digital model, dan digital twin. Nah, kita akan bahas digital twin ini. Digital twin, mikrofon ini harus bisa juga menggambarkan fisik dari objeknya. Jadi di PC kita atau di komputer kita, digital twinnya dari mikrofon ini, itu harus juga bisa mengkuantifikasi suara dari desibel misal. Nah, untuk bisa mengkuantifikasi suara dari mana dapatnya? Bisa dari data driven, dari sensor. Bisa kedua dari rumus fisika. Nah, kalau misalkan kita data driven, challenge-nya adalah apakah di dalam mikrofon ini ada sensor yang bisa kita tarik ke device kita. Kalau kita ngomongin rumus fisika, challenge keduanya, bagaimana kita bisa memvalidasi hasil perhitungan kita. Walaupun secara hukum untuk gelombang suara itu udah exact seperti yang kita belajarin di textbook, tapi bagaimana kita bisa memvalidasi dengan spesifik mikrofon ini? Itu yang menjadi salah satu dan dari beberapa challenge lainnya. Yang kedua terkait dengan manpower dan tools, nggak semua orang open terhadap multidisciplinary di digital twin. Mungkin butuh kita 4 tahun atau lebih untuk bisa memahami computational fluid dynamics. Atau kita nambah lagi 4 tahun untuk discrete element method. Atau kita nambah lagi untuk metode yang lain-lain, dan itu cukup banyak. Jadi nggak cuman single method, tapi multiple method, yang mana dari situ kita mempropose suatu solusi. Bagian dari Kalbe Digital Twin itu adalah menggunakan bahasa yang universal. Bisa English, bisa Indonesian, atau bisa mungkin bahasa Spanyol dan lain-lain gitu ya. Human language. Kita translasikan dari human language tersebut, atau kita sebut biasa di AI prompt ya. Kita translasikan dari back end atau agentic framework yang udah kita buat di Kalbe Digital Twin, ditranslate menjadi code. Ada yang Python, R, Julia, Rust, dan lain-lain. Dan itu dihasilkan dalam bentuk model atau simulasi. Yang harapannya Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mengimplementasikan Digital Twin fokus ke business value dan juga ke proses value, bukan ke kompleksitinya. Jadi kita bisa nge-cut cost dari problem eksternal, yaitu mungkin inefisiensi, dan juga dari problem internal, yaitu tim kita sendiri. Dan dari diagram untuk end-to-end-nya itu kita sudah sedang memvalidasi bagaimana itu bisa berguna untuk research di digital twin seperti itu. Kalau mendengar penjelasan dari Pak Tirta tadi kayaknya banyak banget masalahnya ya. Bahkan sampai ke SDM-nya sendiri gitu ya Pak ya? Betul, jadi memang mungkin ya sekarang di era AI ini kita akan lebih mempermudah untuk kita bisa belajar lebih cepat, kita bisa understand more di era yang mungkin cukup growing gitu ya. Dan itu menjadi salah satu opportunity untuk kita juga. Jadi problem itu ketika kita lihat dari sisi negatifnya mungkin menjadi penghambat. Tapi kalau misalkan kita fokus terhadap kenapa kita harus bikin Kalbe Digital Twin gitu ya, kita akan fokus terhadap hal positifnya. Dengan kekurangan manpower itu bisa kita alihkan untuk menggunakan tools-tools yang udah ready available, yang mungkin nggak relate ke digital twin, kita adopt dan kita gunakan sebagai standarisasi. Nah itu salah satu bagaimana kita bisa memitigasi orang yang dari saya contohnya backgroundnya electrical engineering, know nothing about fluid mechanics atau computational fluid dynamics, tapi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan tadi di PPT saya di slide sebelum ini, itu adalah model-model yang saya dan tim kerjakan. Gitu. Ada beberapa model static mixer, ada model fluida apa, dan ada model macam-macam gitu ya. Computational fluid dynamics di elektro itu nggak dipelajarin, tapi saya bisa memahaminya, saya bisa mencoba untuk nge-build kompetensi tersebut dengan cara memanfaatkan opportunity yang ada, seperti itu. Nah mungkin ini jadi salah satu call to action untuk kita bisa memegang multidisiplin. Jadi walaupun memang saya di backgroundnya elektro, tapi nggak ada salahnya kita belajar untuk beyond our degree gitu ya. Setuju. Oke, wow, berarti Pak Tirta ini sambil belajar juga ya? Betul. Oke, mungkin Bu Keja boleh sampaikan kalau tadi Pak Tirta banyak banget challenge-nya. Kalau Bu Keja seperti apa tuh challenge-nya?
Iya, mungkin ada beberapa yang mirip juga sama Pak Tirta, tapi juga ada beberapa yang beda. Ini jadi yang mirip itu ya mungkin dari manpower juga kita juga perlu banyak researcher handal. Jadi kita untung di Kalbe itu kita punya yang namanya advisory board, di mana ada profesor-profesor secara independen yang membantu kita untuk menyelesaikan untuk memberikan kita saran lah kalau misalnya project-project kita yang kita ada bingung-bingung nih, kita nggak tahu harus bertanya ke siapa, kita bisa bertanya ke profesor-profesor. Mereka beliau-beliau ini adalah pakar genetik terkemuka ya di Indonesia, jadi luar biasa Kalbe itu. Lalu untuk yang mungkin challenge kedua yang saya ingin highlight yang berbeda dengan Tirta, ada Pak Tirta maaf, adalah ketersediaan data gitu. Jadi ketersediaan data itu adalah problem yang sangat besar untuk kita karena ya bagaimana kita bisa mengetahui genetik orang Indonesia kalau data orang Indonesianya sendiri kita tidak punya gitu. Jadi nah untungnya Kalbe ini sudah mengkoleksi banyak sekali data. Dan ini yang juga kita manfaatkan kan data-data yang sudah ada, sudah dikolek sama Kalbe. Bagaimana kita bisa menggunakan data-data ini untuk mengimprove produk kita sendiri. Jadi seperti itu. Dan kita juga memanfaatkan publicly available data yang ada misalnya 1000 genomes yang tadi kita udah sebut. Lalu juga ada data-data lainnya yang kita pakai, misalnya data-data dari DBSNP atau dari ClinVar, itu kan sangat-sangat berguna untuk penelitian genomics ya gitu. Jadi awalnya pas aku baru banget join itu adalah permasalahan yang besar, tetapi ternyata setelah berbicara dengan berbagai stakeholders, berbicara dengan advisor, permasalahan itu tuh ternyata kita bisa ambil silver liningnya gitu. Kita bisa ambil benang merahnya. Kita misalnya bisa bikin proxy orang dari China itu misalnya orang yang mirip dengan orang Indonesia setelah kita tes secara genetik gitu. Jadi kita ternyata yang saya pelajari juga di sini banyak sekali riset-riset itu yang awalnya proposalnya bagus banget tetapi nggak bisa terlaksana karena misalnya ada keterbatasan, tapi itu jangan jadiin bahan untuk menyerah gitu. Ternyata kita masih bisa loh belok ke kanan sedikit atau belok ke kiri sedikit untuk mencari misalnya ternyata meskipun kita nggak bisa dapetin data yang kita mau, ternyata masih banyak loh opportunity lain yang kita bisa coba. Seperti itu sih Bu kira-kira. Wah, berarti tadi advisernya supaya kita satu line ya, satu pemikiran ya. Ya Bu Kesha. Oke, kalau tadi challenge. Nah saya ingin tanya dari penelitian Bapak Ibu, kira-kira harapan yang ingin dituju itu sebenarnya apa sih? Oke, nah untuk riset yang saya bawakan tadi, kita kan tahu ya 1 dari 4 orang Indonesia itu menderita obesitas. Dan ternyata setelah kita cari-cari juga, sekitar 4,5 triliun rupiah itu terbuang dan untuk mengobati penyakit-penyakit kompleks, komplikasi akibat obesitas. Misalnya kan obesitas itu menyebabkan diabetes ya, terus diabetes itu bisa menyebabkan kebutaan atau menyebabkan penyakit-penyakit yang parah lainnya. Ternyata itu sebanyak itu uang yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia. Sementara kalau kita bisa mencegah dari awal, sebenarnya kan obesitas ini bukan cuma dipengaruhi oleh genetik. Genetik adalah salah satu faktor. Lalu kita juga bisa mengubah kalau meskipun kita punya gen untuk obesitas, kita tuh bisa misalnya melakukan intervensi-intervensi, misalnya kita udah mengkonsumsi obat-obatan dari awal untuk mengurangi gula darah kita, atau misalnya kita bisa olahraga, itu yang paling gampang ya misalnya, atau kita juga mungkin bisa tidur cukup. Lalu mengurangi makanan yang kurang sehat. Itu kan kalau kita bisa mengetahui lebih awal, maka dari 4,5 triliun itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif gitu kali ya. Jadi harapannya ke depannya adalah masyarakat Indonesia bisa mengetahui kondisi genetik mereka, terutama terhadap obesitas, agar bisa menjadi lebih sehat. Itu harapan kita. Mulia sekali harapannya dari Bu Kesha. Oke, selanjutnya Pak Tirta boleh disampaikan kira-kira dari penelitiannya tuh tujuannya tuh sebenarnya ingin apa sih? Oke, baik.
Kalau misalkan kita ngomongin tujuan, sebenarnya secara direct itu karena kita building ekosistem adalah building kompetensi. Kita building kompetensi, ada beberapa indirect benefit yang bisa kita dapatkan dari kita implement digital twin. Yang mungkin kita rasakan secara internal adalah efisiensi. Efisiensi dari produksi, yield semakin tinggi, terus juga kita nggak perlu untuk trial and error untuk mendapatkan best parameter untuk each production line ataupun untuk each machine gitu ya. Nah, untuk eksternal, kalau misalkan kita look back terhadap performa dari suatu factory gitu ya, mungkin kaitannya kemana? Ke footprint. Ke footprint dari polusi, footprint dari waste, footprint banyak yang mungkin bisa kita cut off dengan cara yang lebih exact dan lebih scientific. Karena dengan kita bisa mereduce scrap cost, berarti itu secara nggak langsung udah bisa langsung memanage waste kita. Daripada kita memproduksi 1 juta tablet untuk trial and error, yang mana itu akan menjadi waste karena nggak bisa jadi produk, mending kita gunakan 1 juta virtual tablet. Kita trial and error, baru ketika kita sudah ready, mendapatkan yang paling efisiensi formulanya, kita mendapatkan yang paling efisiensi untuk dari segi produksinya, itu bisa sangat-sangat membantu untuk pabrik-pabrik bisa lebih efisien dan more scientific ya untuk way of thinkingnya. Dan juga selain dari itu, memang kita mau mengarah ke ekosistem yang memang mempermudah ya untuk engineers dalam menciptakan suatu solusi. Maka dari itu, dari Kalbe Digital Twin Ecosystem Platform, kita membawa human first language dan juga membawa automation yang diharapkan kita nggak cuma fokus terhadap complexity dari penggunaan code-nya, tapi kita fokus ke yang tadi tuh, footprint yang bisa kita eliminate untuk bisa menciptakan green factory atau green production yang mungkin bisa membantu untuk kita semua di ekosistem kita, seperti itu. Oke, berarti tujuannya selain efisiensi, price juga, kemudian waste-nya juga dapat ya Pak? Betul, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Keja dan Pak Tirta untuk session sharingnya hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima informasi dari Bu Keja dan Pak Tirta terinspirasi. Terinspirasi dari background dan cerita dari Bu Keja dan Pak Tirta tadi. Oke, kalau gitu untuk session berikutnya kita akan sesi tanya jawab. Namun kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom Q&A box. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu dengan tim panitia yang nanti akan kita bisa tanya jawab langsung ya dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Keja dan Pak Tirta untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bu Keja dan Pak Tirta menginspirasi Bapak Ibu semuanya.